Jadi sebenarnya ki urusan agama jane ora usah rumit-rumit lah. Dadi sing penting ngaji, sing penting selawat, sing penting dapat penghasilan sedekah. Habis itu kita dengan 3 hal itu kan sebenarnya kita santai-santai aja lah, bisa bal-balan, futsal, apa gitu loh, mancing, asalkan 3 hal itu sudah kita lakukan. Bekerja, ya 3 hal itu, jadi nggak usah yang lain-lain, nggak apa-apa. Jadi sederhana saja. Kata Abu Hasan Asy'adzili malah itu sudah mujahadah yang sempurna untuk orang umum itu, menambah ilmu, membaca sholawat, kemudian menambah ilmu kan ngaji, membaca sholawat, kemudian membayarkan zakat atau sedekah itu, kemudian sholat 5 waktu dengan baik, sulasah tahajud, sulasah duha, sama itu sudah cukup itu mujahadah. Dan bekerja dengan baik, maksudnya mencari rezeki dengan baik. Ora kudu lunga kaji, ora kudu ngumroh, ora kudu enggak apa-apa. Yang penting bekerja dengan baik dan lakukan hal-hal itu. Simpel itu. Semono iki wis mujahadah atau perjuangan yang sempurna untuk orang umum. Itu loh, rasa wiridan sing akeh. Ya kadang-kadang kalau kita wiridan itu ya akhirnya iki harus kita teliti gitu loh. Wah sego banget maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil azim. Lagu subhanallah. Ana sing nang TV ngono iki. Ternyata setelah diteliti itu bukan mencari pahala ya. Ben le bakulan jembrana laris. Wadane kan yang begitu-begitu kan akhirnya itu ya bukan ukhrawi gitu loh. Ya kalau ukhrawi ya wis nggo nambah ganjaran. Jane aku wis mujahadah tenan mau wis ngaji, wis berusaha salat jamaah, wis maca sholawat, wis apa jenenge nek ndedit ya entuk dhit ya wis sedekah. Nek aku pengen ganjaran sing luwih akeh. Ngono iki alhamdulillah. Tapi ya seandainya itu ya ben bakulan laris ya ora apa-apa gitu lah, daripada ke Gunung Kawi ya masih lebih baik. Tapi kadang-kadang itu amalan-amalan seperti itu membuat kita itu merasa telah berbuat untuk persiapan akhirat, padahal itu tetap persiapan dunia tadi mah. Jadi seperti itu. Atau kadang-kadang apa wiridan apa ngono ben ampuh, ben iso mabur, ben apa. Ya sebenarnya kan duniawi semua itu. Untuk masuk akhirat, untuk masuk surga itu tidak ada syarat harus bisa terbang, enggak ada. Syarat sahnya masuk surga itu harus sakti mandraguna, enggak ada gitu. Harus atau misalnya ambisi apa harus menjadi wali kutub juga enggak ada. Syarat sahnya masuk surga adalah harus wali kutub, tidak. Islam kan 2 kalimat syahadat. Kemudian Abu Hasan Asy'adzili memberi rumusan resep yang praktis seperti itu. Habis itu santai-santai. Artinya itu enggak usah kenceng-kenceng banget, nek kenceng-kenceng iki cok nggo dolanan. Setan kan untuk serasa piye-piye. Santai aja. So ngapa-ngapa dadi rasa serius kenceng ngapain. Gitu loh. Benar orang ayat innamal hayatad dunya lahun wa la'ib. Sungguh kehidupan dunia itu adalah sendagura dan permainan belaka. Artinya karena diciptakan untuk sendagura macam-macam itu ya kita harus sempat juga ke sendagura. Ngono lho. Aja kenceng terus. Ndak kadang-kadang itu kayak gitu itu ngedolanan setan atau ngedolanan hawa nafsu gitu lah. Jadi harus ya apa-apa ya apik wiridan-wiridan itu yang diingat tetap pahalanya saja ora. Gene jenenge yang dikake mbiyen dek mbene wae 2 minggu maca subhanallah alhamdulillah dan seterusnya itu 2 minggu ora rezekine lancar. Iya. Memang saya sampaikan begitu. Berarti keliru, benar. Nah, kalau kita sedang mempersiapkan duniawi kita kan ngono ta? Nah, persoalannya itu kan kemarin lontaknya itu kita bercerita tentang perasaan bahwa kehidupan dunia kita kok terasa sempit. Ya itu rumusnya agar tidak sempit. Tapi jangan dikira bahwa itu ukhrawi kan itu tuh. Itu cuma duniawi lagi. Jadi yang sedikit-sedikit aja enggak usah kencang-kencang. Yang penting le salat subuh ra telat. Nah, sing penting le salat disake jamaah kan sing penting Fatihah bener nek ora iso bener ya jamaah karo wong sing kira-kira iki Fatihah bener salate bener ya gitu. Penting ngaji mbok seminggu pisan mbok sependak dina mbok
setahun pisan iki mbuh maca selawat. Di malam malah nggonane maca selawat ora usah akeh ping 10. Ning ya sing apik ping 1000 bar kuwi ngono to. Jadi ya gitu loh. Jadi kadang-kadang itu dalam beribadah itu kan kita ada ambisi-ambisi yang sifatnya dunia. Keinginan menjadi misalnya saya, aku kepengen menjadi wali kutub, itu sebenarnya duniawi. Kalau ukhrawi itu ya semeleh. Ya semeleh bismillah. Semeleh ya sak kersane Gusti Allah dilakoni sang Allah. Sing simpel-simpel aja lah. Kalau memang nanti misalnya Rudi kita dadi wali kutub, mbok simpel-simpel ngono tetep dadi wali kutub. Mungkin rezeki lah. Tapi mbok Rudi mau salat antek buah do inget cuap ae, jenggo antek kusem, matane ngantek jerung mendelik kok guwek ae. Nek pancen jatah iki ra dadi apa-apa ya ora dadi apa-apa. Ya mung dadi guwek ya. Jadi enggak usah gimana-gimana, santai aja. Sudah saya bilang bahwa Mbah Timun salat misalnya tarwah itu setiap satu malam itu 45 juz yang dibaca suratnya. Dari jam 9 sampai jam 3 tanpa berhenti. Tidak ada yang bisa ngikuti. Salah satu putranya sekali mengikuti, habis itu paginya harus pijat karena kakinya sakit semua. Ya batin begitu itu ya wis dilakokke Gusti Allah kan gitu toh. Dalam konteks kita itu syariat itu ya sekedar, makanya para imam itu merumuskan ini fardu ngain, ini fardu kifayah, ini sunat yang muakkad, ini sunat yang tidak muakkad. Artinya iki nggo kriteria lho apa yang perlu kita lakukan dan nek memang rasa dilakukan itu. Tapi jangan ambisius menempuh jalan apa jenenge agama ini, karena itu lebih banyak bahayanya daripada beruntungnya. Zaman Syekh Abdul Qadir Jilani aja ada 70.000 wali yang tersesat jalannya gitu. Untung itu dengan kehendak Allah itu Syekh Abdul Qadir Jilani tahu dan bisa menolong. Bayangkan itu, sudah wali loh 70.000 itu. Betul lah. 70.000 wali. Ora wali murid, ora wali kota, wali tenan nih. Wis ngalmune ya cukup maca kitab ya wis lancar. Wis katam ihya wis ngampalke ihya, wis ngamalke ihya macam itu pun 70.000 itu disesatkan setan. Jadi betapa sulitnya jalan seperti itu. Karena itu ya enggak usah santai wae, sing penting Islam. Mana dah anggere wis Islam, kaya cah TK kowe tepuk anak saleh Islam yes wis rampung. Kafir no. Udah rampung. Enggak usah ambisius macam engko ndak ibaratnya iki piye ya. Nek dudu kelas itu kadang-kadang kan misalnya sapa petinju Chris John kan menangan tinju cik nek ngantem awake cilik to tangane mencik cik kan to. Gitu karo nek Muktasono jeblok kan. Tiba-tiba Chris John itu berlatih keras, meningkatkan berat badannya, dhuwur awake ben dhuwur karena ingin mengalahkan Mick Tyson. Ya tidak akan berhasil. Dhuwur awake mah potol awake. Latihan keras malah lara kuning. To nggodhekke awake malah ra sehat, lara jantung. Akhirnya kan enggak jadi bertanding. Ya diberi kesempatan oleh Mick Tyson, wis kene sudah tanding ra aku tekan ngarepe ndeprok mati. Dirasa ora ido ya wis ngono. Mick Tyson wis pemanasan bareng nggo kaos meneh. Begitu juga kita itu jadi enggak usah. Ya nek santri iki ya santri terutama santri mungkin ya sregep maca kitab sregep. Tapi enggak usah ambisi gimana. Dulu saya itu misalnya menerus Quran itu tergila-gila, kemudian ngamalke sholawat tergila-gila macam. Itu semuanya itulah. Itu tidak ada beban dan tidak ada target apapun itulah. Artinya waktu itu ada orang itu Ibu Nesola mungkin masih ingat tuh waktu perjumpaan yang Nakromo itu. Selalu saya itu yang terakhir kan keluar itu karena aku lagi maca sholawat. Ada beberapa orang tanya, kamu itu pengen apa sih? Kok wiridanmu panjang banget? Ada seorang tanya.
Enggak tahu juga, aku cuma suka aja wiridan. Enggak pengen jadi wali, mau pengen jadi murah. Enggak ada target apapun. Gitu loh. Pengen iso mabur, namanya iso mabur tak tukok tiket pesawat le. Enggak ya. Ya enggak, aku kari dhewe. Oh iya kowe selalu kari dhewe. Oh toh, berarti ampun top no. Makane guyon gitu. Tapi enggak ada bayangan apa-apa enggak. Jadi pernah periode seperti pernah juga tahajud terus itu setiap hari. Tidak punya ambisi apa-apa dan bukan karena suka. Karena terpaksa ngancani simbah nek ora kebuki. Ya kadang-kadang tak apusi simbah sange mangkel kowe. Tak apusi ngono wis gak wudu nang kulah nang nguyuh tok bar kuwi cret-cret ora wudu aku. Wis bar kuwi nang pesolatan wis gak salat. Nang pesolatane mung gledak turu ae. Salat rong wis. Kok ora krungu. Wah ya ora tajasus Mbah, ora nliti-nliti ora kena ibadah, wong ibadah tak nliti. Cangkemmu turu apa dinjen wae ming micak meneh. Saking kesele mungkin gitu loh ya. Bayangkan itu kelas 3 4 SD. Kelas 4 SD itu. Kelas 3 SD apa kelas 4 SD. Terus-menerus bertahun-tahun lho. Nek mung sepisan seminggu pisan ben dina mbok lehku turu jam pira wae kudu tangi kan. Itu pernah begitu. Tidak karena ambisi menjadi wali. Karena enggak enak ya harus simbah jadi. Ndak dicerigisi. Jadi enggak usah gimana-gimana, santai aja. Kita bagi banyak waktu kita untuk anak, untuk istri, untuk teman, untuk main, untuk pon. Biyen ki samuar ngapal Quran cepet aku mah wedi. Ora cepet-cepet. Oh ya perlu babagan, perlu PS pembahasan saiki. Tak kon PS ini malah kebablasan ta. Maraton deres saiki. Dadi kewalik saiki ora PS deres nek biyen ki. Saking ngono sak ngene-ngene kira-kira nang PS ngono dadi. Ya semuanya itu dilakukan saja, wajar saja. Kalau memang kita itu menjadi orang yang memang diberi tugas oleh Allah untuk sesuatu tugas itu, ya kita akan ditarik oleh Allah itu. Dan tidak ada ambisi apapun dan semuanya menjadi sangat natural, sangat wajar gitu loh. Tidak ada sesuatu yang mengagetkan orang lain atau mengagetkan diri sendiri, itu enggak. Semuanya santai, slow. Ngaji sakit kesel agak memeng ta ya ramyang ora apa-apa anu ta. Pisan pindho wae ora terus wae iku jenenge ora memeng nek ditonjo nek ngono ta. Jadi apa ya, kita mungkin perlu merenungkan lagi apa sih tujuan kita beragama itu kan untuk akhirat. Nah akhirat itu biasanya kalau banyak-banyak itu enggak bisa gitu loh. Nah bisanya itu sedikit-sedikit gitu loh. Nah ketika kita kok berbanyak-banyak, waspadailah. Ini jangan-jangan aku berbanyak-banyak ngene iki nggon ibadah-ibadah iki apa sih motivasiku sebenarnya itu? Telitilah. Apa karena pengen laris, apa karena pengen derajat yang tinggi di sisi Allah, apa karena Allah, Makanya nenggon kitab itu siapa ya? Ada seorang tokoh tasawuf waliullah itu siapa itu? Ya apa ya? Abu Hasan Asy'ari ya. Bahkan itu melarang orang nawaitu taqarruban ilallah, itu dilarang. Saya berniat mendekatkan diri pada Allah aja dilarang. Kenapa? Karena tahlilan kan biasanya nawaitu taqarruban ilallah, karena itu sudah ilallah dan seterusnya itu. Itu menurut Abu Hasan Asy'ari itu tidak santun. Kenapa? Kok pede-pedenya kamu ingin mendekatkan diri pada Allah? Ya kalau Allah sudi, kalau enggak sudi, kamu sudah dekatan. Apa gunanya kamu dekat dengan Allah kemudian ditendang oleh malaikat, menjadi terjerembab? Dan apa ruginya kamu jauh? Kalau dari jauh itu kamu tetap kebagian belas kasih Allah. Itu loh. Jauh dekat sama saja itu. Kalau kita naik bis kota aja sudah diajari begitu toh. Yang penting bayar, karena jauh dekat dengan Allah itu sama saja. Yang penting kita itu diridhoi. Kalau memang ridha Allah itu kita agak jauh-jauh dikit lah, karena kita rada kecing ambune, ya udah kita puas. Yang penting Allah ridha kan itu. Kalau memang kita dikehendaki untuk dekat pada Allah, ya kita akan didekatkan Allah. Jangan mudah percaya dengan bisikan-bisikan hati itu.
wahai kamu itu termasuk manusia yang terpilih, jangan. Ciri-ciri manusia terpilih itu satu. Ciri pertama yang harus, kalau kamu merasa, misalnya Rudi merasa yang terpilih, menonton film-film yang terpilih, itu satu, adalah sifat atau penghayatan bahwa si Rudi itu merasa lebih rendah dari siapapun. Itu loh. Jadi tiba-tiba misalnya kepethuk tiar, merasa lebih rendah, harus cium tangannya. Kepethuk sapa ya sing rada wagu ini sapa nggo contoh. Kowe tak nggo contoh nesurari, Ari. Berapa ya? Jangan rada wagu kok. Ora bagus pol. Tiba-tiba kepethuk ari-ari itu semunduk-munduk itu loh. Jadi ada perasaan bahwa ketika ada misalnya wah ini hari panas banget enggak hujan-hujan, mendung aja, sumuk macam-macam. Itu mesti kebak dosa iki, wong-wong. Nah, itu tidak, perasaannya kan, wah berarti ini karena dosaku, ini karena keterlaluan saya berdosa sehingga Allah menghukum semua manusia. Terus merasa bersalah kepada semua orang. Itu loh. Itu salah satu ciri orang yang hendak terpilih. Ada lah. Nah, ngono kuwi kan. Tapi tasawuf itu. Tapi kalau tidak ada perasaan seperti itu, kadang-kadang kan kebalikan. Ilham-ilham itu membuat kita merasa melihat orang lain jadi kecil kan. Wantara itu jadi kok kaya kleci kita Mas. Wadane ngono iki. Terus Pak Sakor kaya blendung. Jadi merasa itu jelas itu setan itu. Naudzubillah. Jadi semakin kita itu, makanya nenggon taklim mutangalim itu kan dikatakan ilmu itu sesuatu yang tinggi, hanya bisa diraih dengan merendahkan diri kan. Semakin kita itu merasa rendah di hadapan manusia, sebenarnya semakin tinggi kita di hadapan Allah. Dan itu kan tidak bisa dibuat-buat. Aku tak merendah di depan Rudi, ya merendah kan secara zahir, batinnya, hatinya kan tidak bisa dibuat-buat itu. Nah, siapa tawadhu akan diangkat oleh Allah. Kan itu kan nenggon wingi tentang hadis-hadis tentang tawadhu itu. Jadi anunya begitu, ciri-cirinya itu seperti itu. Waspadalah ketika kita itu pede banget, ketika kita itu bisa membaca pikiran orang gitu ya. Oh tiba-tiba Rudi ini batin apa aku so ngerti wah. Tapi berarti aku. Ora Pak Wan ya tadi mau kayak kleci, Hana kaya apa melinjo ngene lemo. Suara sapa, suara tiar, kaya cumplung. Nah, itu berbahaya sekali itu. Berbahaya, sangat berbahaya itu. Jadi ketika weruh tiar iki kok tiar ternyata hebat sekali, bisa melihat kehebatan kedahsyatan tiar. Melihat Rudi yang nyengungus badannya karena kepanasan. Bisa melihat Rudi berarti dahsyat. Melihat kedahsyatan semua orang dan melihat diri sendiri itu konyol. Nah, itulah ciri pertama hendak terpilih. Itu baru hendak loh. Aku bisa ngono ya berarti aku terpilih. Yo rong kuwi agak syarat pertama aja. Karena toh kayak misalnya kan daftar nyambut gawe no syarat pertama kamu manusia. Nah itu aku menungso berarti ditompok ya engko sik bar kuwi menungso sing waras. Jadi waras ora ya ora ditompo kan. Begitu juga. Jadi banyak kriteria-kriteria yang seperti itu. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.